Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Terutama anak-anakku yang saat ini duduk di bangku kelas 5. Bertemu lagi dalam video media pembelajaran yang merupakan lanjutan daripada pertemuan yang pertama, yaitu pada materi yang keempat, yaitu tentang indahnya bulan Ramadan. Pada KD 3.8 tentang hikmah bulan Ramadan, pada pertemuan yang pertama telah disampaikan tentang pengertian puasa, kemudian hal-hal yang mewajibkan puasa, tentang syarat wajib, syarat sah puasa, dan juga telah diterangkan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Pada pertemuan yang ketiga ini, Bapak akan menyampaikan tentang materi selanjutnya, yaitu masih berkaitan dengan KD 3.8, yaitu Bapak akan share screen, yaitu tentang manfaat puasa. Mengapa Allah mewajibkan umat Islam berpuasa? Puasa adalah sarana bagi seseorang untuk melatih sikap sabar dan pengendalian diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Orang yang orang tidak boleh berbuat sesuka hatinya. Orang yang berpuasa juga tidak boleh berbicara yang kotor atau berbohong. Ia harus berhati-hati berbicara atau bertingkah laku. Itulah yang menyebabkan orang yang berpuasa harus memiliki sifat sabar dan pengendalian diri. Sabar artinya menahan diri untuk berbuat sesuatu yang dilarang. Pada saat berpuasa, seseorang harus mampu bersikap sabar. Dalam hal apa saja seseorang harus sabar? Yang pertama, sabar menahan makan dan minum selama sehari penuh. Orang yang berpuasa baru boleh makan setelah waktu berbuka. Sabar yang kedua adalah sabar untuk tidak makan dan minum secara berlebihan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar kita berbuka dengan makanan ringan dan manis. Jika makan dan minum berlebihan akan merugikan kesehatan. Yang ketiga, sabar menjalani puasanya tanpa berkeluh kesah. Orang yang berpuasa tidak boleh mengeluh kelaparan atau kehausan. Orang yang sedang berpuasa tetapi tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya. Ia tidak mendapatkan pahala puasa. Dalam hal apa kita harus mengendalikan diri saat berpuasa? Yang pertama, mengendalikan diri dari berkata bohong atau berperilaku tidak jujur. Allah Maha mengetahui segala yang dilakukan manusia meskipun dilakukan di tempat yang gelap dan tersembunyi. Kemudian yang kedua, mengendalikan diri dari marah. Meskipun orang lain berbuat jahat pada kita, jika ada temanmu yang mengajak bertengkar, katakanlah bahwa kamu sedang berpuasa. Jangan terpancing emosi atau berkelahi karena akan membatalkan pahala puasa kita. Yang ketiga, mengendalikan diri dari melihat atau mendengar sesuatu yang tidak baik. Misalnya, melihat sesuatu yang jorok dan mendengar perkataan yang kotor. Panca indera kita harus dijaga dari hal-hal yang tidak baik selama berpuasa. Banyak godaan yang kita hadapi ketika berpuasa. Jadi kita harus memohon perlindungan kepada Allah agar mampu mengendalikan diri. Yang keempat,
mengendalikan diri untuk tidak ikut melakukan perbuatan dosa. Misalnya, jika ada temanmu yang membicarakan kejelekan orang lain, kamu harus menjauhinya. Dan jangan malah ikut membicarakan kejelekannya. Itu sama artinya kamu membantu temanmu berbuat dosa. Sehingga kamu pun akan mendapatkan dosa. Kemudian hikmah puasa. Yang pertama, hikmah daripada puasa membentuk pribadi yang bersyukur. Puasa merupakan ungkapan syukur atau terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Puasa Ramadan adalah kewajiban umat Islam kepada Allah. Adapun melaksanakannya adalah bukti kedudukan kita pada perintahnya. Hikmah selanjutnya adalah mendidik kedisiplinan. Puasa mengajarkan kita untuk bersikap disiplin dalam segala hal. Dengan puasa kita menjadi terbiasa sholat tepat waktu. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Seperti tarawih dan witir. Terbiasa bertadarus Al-Quran. Serta teratur dalam hal makan, minum, dan beristirahat. Dengan melaksanakan puasa, kita menjadi orang yang disiplin dalam mengatur kehidupan kita sehari-hari. Kemudian hikmah yang ketiga, mendidik kejujuran. Puasa adalah ibadah pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu apakah puasa kita ikhlas atau tidak. Apakah kita mematuhi syarat rukunnya puasa atau tidak. Semuanya adalah rahasia Allah. Meskipun kita sendirian, kita tidak akan makan dan minum di siang hari. Karena kita yakin bahwa Allah melihat semua yang kita lakukan. Yang keempat, menjaga kesehatan. Puasa juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan karena dapat mengatur pola makan dan minum kita. Makan dan minum tidak boleh berlebihan dan harus tahu waktu. Jika kita tidak melaksanakannya, kesehatan kita akan terganggu dan akibatnya kita jatuh sakit. Dengan puasa, kita mengistirahatkan organ pencernaan kita sehingga dapat bekerja optimal. Jadi kesehatan kita justru terjamin ketika kita sedang berpuasa. Kemudian hikmah yang terakhir mengajarkan sikap sosial yang tinggi kepada sesama. Puasa membuat kita merasa lapar dan haus. Hal ini dapat menyadarkan kita untuk memikirkan saudara kita yang miskin. Yang setiap hari merasa kelaparan karena tidak memiliki makanan. Jadi dengan puasa dapat menumbuhkan sikap belas kasihan kita kepada orang lain, terutama fakir miskin. Nah, teman sekalian, demikianlah tentang manfaat dan hikmah puasa pada pertemuan yang ketiga ini. Semoga media pembelajaran ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Mari kita kembali ya, bahwasanya media pembelajaran ini ya, dapat kita simak dan kita renungkan ya tentang hikmah, tentang manfaat daripada puasa, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya dan bisa kita praktekkan atau diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama setelah tiba nanti waktu bulan Ramadan yang penuh dengan hikmah. Wabakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.